Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ifta Sakofah dengan NIM 064 kelas 6B PIAUD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar pendidikan inklusif. Sebelum kita masuk tentang konsep dasar pendidikan inklusif, di sini saya akan menceritakan bagaimana sejarah perkembangan pendidikan inklusif itu. Sejarah perkembangan pendidikan inklusif diawali dari negara-negara yaitu Skandinavia atau disebut dengan Denmark atau Swedia, yang dimana pada tahun 1991 mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif, ditandai adanya pergeseran model pendidikan berkebutuhan khusus dari segresif interaktif. Pada tahun 1994 diselenggarakan konvensi pendidikan di Salamanca atau Spanyol yang mencetuskan pendidikan inklusif yang dilanjutkan dikenal dengan The Salamanca Statement on Inclusive Education. Pada tahun 2004 menyelenggarakan konferensi nasional dengan menghasilkan deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menunjukkan pendidikan inklusif. Abin Syamsuddin 2004 ada dua hal melatari perubahan paradigma pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu perubahan mengikuti perkembangan sosial, politik, dan perubahan paradigma sistem pendidikan. Tahun 2005 diadakan simposium internasional yang isinya yaitu perlu dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai jaminan bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan yang berkualitas. Sejarah pendidikan inklusif mulai 1901 sampai dengan 1980 adalah konsep segregasi dan mendapatkan perhatian agar dibukanya lembaga-lembaga pendidikan khusus pada dekade 1980 sampai 1990, membuka pendidikan khusus negeri dan dilakukan penggabungan pendidikan khusus dengan sekolah normal. Pada dekade 1990 sampai 2000, yaitu di mana anak berhak mendapatkan layanan pendidikan dengan konsep inklusi, di mana sekolah reguler dapat menerima anak berkebutuhan khusus. Pada bulan Agustus 2004, bertepatan di Bandung mendeklarasikan bahwa Indonesia menuju pendidikan inklusif dan juga telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan segregasi, pendidikan terpadu, dan pendidikan inklusif. Perbedaan ketiga tersebut dapat diringkas menjadi yaitu yang pertama, pendidikan segregasi adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dan sistem persekolahan reguler. Yang kedua yaitu pendidikan terpadu adalah sekolah yang diberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individu anak. Yang ketiga yaitu pendidikan inklusif adalah perkembangan baru dari perkembangan terpadu. Pola pendidikannya setiap hak sesuai dengan kebutuhan khususnya. Semua diusahakan dilayani secara optimal dengan melakukan sebagai memotivasi atau penyesuaian mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran, sampai pada sistem penilaiannya. Nah, mungkin itu sejarah dari konsep dasar pendidikan inklusif. Selanjutnya kita akan mengenal yaitu apa sih pengertian dari konsep pendidikan inklusif. Pengertian
konsep dasar pendidikan inklusif menurut Steinbeck dan Steinbeck pada 1990. Sekolah yang menampung semua peserta didik di kelas yang sama, sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pada peserta didik. Yang kedua yaitu Steup dan Pix pada 1995 mengatakan penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan baik jenisnya secara gradiasi. Yang kedua yaitu tujuan. Kesempatan yang luas kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekankan angka putus sekolah atau tinggal kelas. Yang ketiga yaitu menciptakan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tidak diskriminatif. Sasarannya yaitu anak usia sekolah termasuk anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan permanen, temporer, maupun hambatan dalam perkembangannya. Manfaat bagi peserta didik yaitu rasa persahabatan dan persaudaraan, sikap toleransi, citra positif dan pada diri mereka sendiri, menghargai keunikan yang ada diri orang lain, merangkul dan menghargai perbedaan dengan menghilangkan budaya labeling dan cap negatif. Manfaat bagi orang tua dan masyarakat yaitu mengetahui sistem belajar di sekolah, percaya yang tinggi terhadap guru, tanggung jawab di rumah dan di sekolah, mengetahui dan mengikuti perkembangan anak, terbuka dan ramah kerjasama dengan guru, keluarga, belajar tentang perkembangan anak, keluarga memahami perbedaan individu dan keberagaman. Manfaat bagi pemerintah yaitu anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak pendidikan yang sama dan mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih luas. Yang kedua itu mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar yaitu 9 tahun berlandaskan asas demokrasi dan beradilan tanpa diskriminatif. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh rampung.